Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Novel, sekarang kita memasuki bab ke-9, yaitu kehidupan Adam alaihissalam dan Hawa di bumi. Sebelum membahas materi, seperti biasa, Bapak akan bertanya tentang bab yang sebelumnya, yaitu tentang ujian Allah untuk Adam alaihissalam dan Hawa. Apa saja yang kamu ingat tentang bab yang lalu? Allah melarang Adam alaihissalam dan Hawa mendekati satu pohon. Iblis adalah makhluk yang tidak pernah berputus asa dalam menggoda manusia. Adam alaihissalam tidak tergoda oleh iblis, tetapi Adam alaihissalam tergoda oleh rayuan wanita. Benar sekali, Pak. Pak, kenapa Bapak tidak pernah menyebut buah khuldi atau pohon khuldi? Bapak selalu menyebut pohon ini atau pohon itu. Pohon khuldi tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, Bapak tidak mau menyebut pohon itu pohon khuldi atau buah khuldi. Kalau dalam Alkitab, buah itu disebut dengan buah apel. Karena dalam Al-Quran dan hadis tidak disebut nama, maka Bapak juga tidak menyebut nama. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Seperti yang kita ketahui, Allah memberkati Adam alaihissalam untuk hidup di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makan minum di mana saja mereka mau, kecuali satu larangan: jangan dekati pohon itu. Iblis menggoda Hawa. Hawa merayu Adam alaihissalam. Akhirnya mereka berdua memakan buah itu. Setelah memakan buah itu, pakaian mereka tanggal atau lepas. Itulah hukum pertama Allah kepada manusia. Adam alaihissalam dan Hawa mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka. Ingat, Pal, Iblis dan syaitan adalah musuh bagi kita hingga hari kiamat. Syaitan tidak akan pernah memberikan nasihat yang baik bagi kita. Setan akan menggoda manusia dengan segala cara. Jika seseorang imannya lemah, syaitan akan menggoda untuk berbuat kejahatan seperti kriminal dan sejenisnya. Jika seseorang mempunyai iman yang kuat, syaitan akan menggoda untuk berbuat kebaikan untuk agamanya. Dia akan menasihati orang yang beriman untuk membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah Allah perintahkan dan tidak pernah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Jangan kamu pikir bahwa ulama-ulama itu tidak bisa tergoda oleh syaitan. Nabi Adam alaihissalam saja bisa pernah tergelincir karenanya, walaupun dengan perantara wanita. Orang yang kuat imannya juga tidak luput dari gangguan setan. Mereka digoda untuk melakukan kebaikan dalam agama, yaitu bid'ah. Misalnya seperti ini: seseorang yang beriman yang akan melakukan sholat, setan tidak menggoda untuk membatalkan sholatnya, tetapi setan akan menasihati untuk sholat lebih banyak lagi, sholat yang tidak ada perintahnya. Jika ada seseorang yang menasihatinya, kamu sudah berbuat bid'ah, maka ia akan menjawab, sholat adalah hal yang baik. Mana mungkin Allah marah karena sholat? Ibadah ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tinggalkan saja. Makanya kamu harus belajar tentang amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika kamu sudah mempelajarinya, maka kamu akan mempunyai tolak ukur apakah suatu ibadah itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Ketika pasukan umat Islam yang berpusat di Madinah akan melakukan perjalanan untuk menaklukkan kota Mekah, pas bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Di perjalanan
di tengah padang pasir yang luas dengan cuaca yang sangat panas mengakibatkan pasukan kaum muslimin kehausan dan kelelahan yang sangat. Mengalami keadaan itu, Nabi Muhammad SAW berbuka atau membatalkan puasanya dan memerintahkan ke semua pasukan untuk membatalkan puasa mereka. Para pasukan pun mentaati perintah Rasulullah SAW, kecuali sekelompok pemuda. Mereka tidak membatalkan puasa. Mereka menganggap bahwa jika mereka meneruskan puasa mereka, maka pahala puasa mereka lebih baik dari yang membatalkan puasa. Jika nanti Rasulullah SAW mengetahui bahwa mereka tidak membatalkan puasa, mereka yakin bahwa Rasulullah SAW akan senang karenanya. Itu adalah anggapan mereka. Tetapi setelah Rasulullah SAW mengetahui bahwa ada sekelompok yang tidak mentaati perintahnya, Rasulullah SAW bersabda, mereka itulah pendosa, tidak mentaati perintah Rasulnya. Lihat, meneruskan puasa adalah hal baik. Kenyataannya mereka berdosa karena tidak mentaati perintah Rasulnya. Kira-kira siapakah yang membisikkan dan menasihati ke kelompok pemuda itu? Penasihat mereka tidak lain adalah syaitan. Teruskan puasa kalian, maka kalian termasuk orang-orang yang teguh imannya. Hal yang mereka anggap baik ternyata membuat Nabi Muhammad SAW marah. Kembali ke Adam alaihissalam dan Hawa. Kemudian Allah menurunkan Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Tidak ketinggalan, iblis juga turun bersama mereka. Ini adalah kebesaran iblis yang terbesar. Allah turunkan Adam alaihissalam dan Hawa secara bersamaan. Tetapi sesampai di bumi, mereka tidak turun di tempat yang sama. Adam alaihissalam turun di daerah India, sedangkan Hawa turun di Arab Saudi, di daerah Jeddah. Jadi Adam alaihissalam diturunkan di daerah India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Jangan berpikir bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan dengan keadaan telanjang. Allah sudah memaafkan mereka. Mereka turun dalam keadaan sudah berpakaian. Dan jangan berpikir mereka hidup seperti manusia gua yang hidup di zaman batu. Primitif, tidak berbahasa, terlihat bodoh. Allah telah mengajarkan Adam alaihissalam segala ilmu, termasuk ilmu untuk hidup di bumi. Adam alaihissalam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka saling mencari satu sama lain, sedangkan jarak mereka sangat jauh, yaitu sekitar 5.000 km. Adam mencari ke sana kemari, tetapi tidak ketemu. Adam alaihissalam terus bergerak menjauhi tempat turunnya, sedangkan Hawa bergerak tetapi tidak terlalu jauh dari tempat turunnya. Kini mereka menjadi orang-orang yang kesepian, sendiri tanpa ada orang yang menemani, terutama Hawa karena ia adalah seorang wanita. Adam alaihissalam dan Hawa terus mencari satu sama lain tanpa putus asa. Akhirnya Allah mengizinkan mereka bertemu. Mereka bertemu di satu tempat yang sekarang bernama Arafah. Arafah artinya saling berkenalan, saling mengetahui satu sama lain. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Arafah, karena pertemuan Adam alaihissalam dan Hawa untuk pertama kalinya di bumi. Dari situlah dimulainya peradaban manusia di muka bumi. Kalau di surga, mereka tidak perlu bekerja. Jika mereka menginginkan sesuatu, maka apa yang mereka inginkan sudah ada di depan mata. Di bumi, mereka harus bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang, segala sesuatunya harus mereka kerjakan sendiri. Setelah mereka bertemu di Arafah, Adam alaihissalam mengajak Hawa kembali ke India dan tinggal di pegunungan. Di sanalah mereka menjalani kehidupan yang baru. Mereka membuat rumah untuk tempat tinggal dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka memulai kembali kehidupan sebagai suami istri di bumi. Berselang waktu, Hawa pun hamil. Disinilah awal dari mulainya generasi baru. Setiap Hawa hamil, hamilnya selalu kembar,
yang satu laki-laki, dan yang satunya lagi adalah wanita. Begitu seterusnya. Hawa hamil dan melahirkan sebanyak 20 kali. Dan semuanya adalah kembar. Syariah pada waktu itu adalah haram hukumnya mengawini wanita kembarannya, atau haram mengawini wanita dalam satu kandungan. Itulah syariah di zaman itu. Dan hanya untuk anak-anak Adam alaihissalam dan Hawa saja. Setelahnya akan ada syariah baru, yaitu haram hukumnya mengawini wanita dari ibu yang sama. Apakah agama Nabi Adam alaihissalam? Tentu saja Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Perbedaannya adalah dalam waktu tertentu Allah kirim Rasul yang membawa peraturan-peraturan baru, menyesuaikan hukum-hukum syariah sesuai dengan kondisi tertentu. Hawa mengandung selama 20 kali. Jadi jumlah anaknya adalah 40 orang, 20 laki-laki dan 20 wanita. Dari 40 tersebut lahirlah cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Dari cucu-cucu lahir lagi cicit-cicit Nabi Adam alaihissalam. Terus hingga sekarang ini. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Salah satu riwayat mengatakan bahwa sewaktu Adam alaihissalam wafat dalam usia 960 tahun, Adam alaihissalam mempunyai keturunan sebanyak 400 ribuan anak dan cucu. Wallahu alam. Jadi kita ini keturunan Adam alaihissalam, bukan keturunan hewan yang suka manjat pohon, bukan keturunan dari hewan yang suka makan pisang. Pisangnya 2 lagi. Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang juga seorang rasul. Sebagai seorang rasul, Adam alaihissalam menerima wahyu, termasuk di dalamnya syariah-syariah yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan kita mengenai awal kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di bumi. Bab berikutnya Bapak akan mengisahkan tentang detik-detik kematian Adam alaihissalam, juga kisah Qabil dan Habil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.